Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan ini saya akan coba menyampaikan terkait dengan strategi pemasaran bisnis digital ya. Bisnis digital. Nah, untuk strategi pemasaran ini yang ngetren ada dua, yaitu yang pertama itu adalah SEO atau kepanjangannya itu adalah Search Engine Optimization. Jadi mengoptimalkan mesin pencarian untuk memudahkan atau agar pengunjung atau warga di dunia digital itu dapat menemukan bisnis kita secara cepat. Kemudian yang kedua itu adalah pemasaran di media sosial. Jadi dua strategi ini yang sering digunakan dan ngetren saat ini untuk memasarkan produk kita dalam bisnis digital. Oke, kita bicara yang pertama dulu, yaitu Search Engine Optimization. Sebenarnya seperti apa sih konsep dari mesin pencari, kemudian bisnis digital, kemudian strategi pemasaran. Jadi begini, tujuan dari mengoptimalkan mesin pencari ini adalah tujuannya itu adalah agar produk kita cepat dan tepat untuk ditemukan oleh pelanggan. Kenapa? Di dunia digital, bisnis digital ini, pelanggan kita itu siapa? Pelanggan kita itu adalah warga dunia internet ya, atau bisa disebut warga net ya, dimana pada saat mereka mencari produk tertentu itu selalu memanfaatkan yang namanya yaitu mesin pencari, bisa Google, bisa Yahoo dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana agar produk kita atau website kita itu akan cepat ditemukan? Nah, itu ada beberapa tahap atau beberapa hal yang harus diperhitungkan atau harus diperhatikan ya. Jadi prosesnya begini. Ada sebuah mesin pencari. Di mana mesin pencari ini adalah hanya sebagai tools ya, sebagai tool yang menjembatani antara web. Jadi web ini adalah media informasi ya, media yang menampung informasi, dan ini jumlahnya banyak ya, jadi bisa ribuan, jutaan, bahkan bisa bermiliar-miliar website ya, dengan informasi yang beraneka ragam juga. Nah, kemudian seorang user kalau ingin mencari informasi itu menggunakan
mesin pencari ini sebagai tool untuk mencari web-web yang ada di internet. Nah, bagaimana mesin pencari ini bisa mencari informasi yang ada di web itu? Nah, mesin pencari ini akan menampung data-data ya, metadata atau data-data identitas dari website-website yang ada di dunia untuk ditampung di dalam database-nya. Nah, untuk mencari website ini, informasi-informasi website yang ditampung dalam database mesin pencari ini, ada beberapa cara untuk mendapatkannya. Yang pertama itu adalah adanya robot. Kalau di Google ini bisa disebut Google Bot ya. Dia ya, jadi ini adalah sebuah aplikasi yang dia akan mencari semua link yang ada di internet untuk dimasukkan pada sebuah database-nya ini. Jadi ini mencari informasi atau web-web yang ada di internet. Jadi akan mencari, kemudian mengidentifikasi dan memasukkan data ke dalam mesin pencarinya ini. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ini membutuhkan keaktifan dari pengelola website, di mana ini mengambil data dengan cara memberikan form untuk diisi oleh pengelola web. Jadi mengisi data terkait dengan webnya, ya, web dari pengelola web ini untuk dimasukkan ke dalam mesin pencari ini. Nah, inilah bagaimana nanti website itu akan biar lebih mudah dicari dan menjadi trending atau ratingnya tinggi dalam pencarian, sehingga dicari nanti di paling atas gitu ya. Nah, ini memerlukan sebuah trik atau cara agar ini bisa ditemukan. Nah, ini membutuhkan tahap-tahapan yang harus diperhatikan, dan juga mempelajari algoritma dari mesin pencari ini bagaimana menampilkan data ya dari website lain. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan website kita atau informasi bisnis kita agar dapat dibaca oleh mesin pencari dan diprioritaskan apabila ada pelanggan yang mencari terkait dengan produk kita atau perusahaan kita, itu lebih cepat dan ditemukan lebih awal. Nah, yang pertama, beberapa elemen atau beberapa tahap ya yang perlu kita lakukan. Itu adalah, yang pertama itu adalah menganalisa kata kunci. Keyword, kata kunci, research. Kata kunci. Jadi menganalisa kata kuncinya ya. Jadi contohnya begini, jika kita memiliki sebuah website ya, situs atau web yang menjual sebuah produk, misalkan sepatu olahraga, maka riset kata kunci yang akan kata kunci yang akan mencakup identifikasi kata kunci yang relevan itu seperti ya yang ada kaitannya dengan sepatu itu ya.
misalkan sepatu lari misalkan, atau mungkin sepatu basket, atau mungkin sepatu olahraga, atau sepatu terbaik. Nah, seperti itu. Nah, untuk melakukan riset ini seperti apa? Kita harus menyesuaikan konten yang ada di website kita dengan menggunakan kata-kata kunci tersebut. Nah, kemudian jadi ini menggunakan kata kunci yang relevan. Oke. Kemudian untuk menganalisa, nah ini perlu ada menganalisa mana sih sebenarnya kata kunci yang paling relevan. Tapi ini sifatnya tidak statis ya, tapi dinamis. Setiap saat bisa saja kata kunci yang ada yang dicari oleh pelanggan atau orang itu bisa berubah. Tapi kita bisa menemukan mana kata kunci yang tren pada saat itu. Nah, ini cukup penting yang harus kita lakukan ya, kita pertimbangkan. Nah, ada beberapa alat analisis untuk menentukan kata kunci yang yang relevan, kemudian yang dicari pada saat ini, yang ngetren pada saat ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan fasilitas atau tools yang ada di internet. Itu namanya yaitu Google Trend, salah satunya ya. Ini alamatnya yaitu https://trend pakai S google.com. Nah, fasilitas ini digunakan untuk mencari kata kunci yang ngetren pada saat waktu tertentu. Jadi caranya itu adalah menentukan kata kunci yang ingin kita analisa. Nah, ini yang kita masukkan apa? Yaitu kata kunci yang hubungannya dengan website kita. Kata kunci website yang kita miliki ya. Jadi kita lihat di trennya seperti apa gitu. Nah, kemudian di dalamnya ini bisa kita fiturnya ya di tren Google ini. Kita bisa melihat pangsa pasarnya ya. Pasar artinya apa? Yang kita tuju itu pasar apa? Indonesia atau negara lain atau mungkin secara umum. Nah, ini kita bisa menentukan misalkan produk kita itu akan kita pasarkan ke Indonesia. Nah, bagaimana orang-orang Indonesia yang ada di Indonesia ini nanti bisa lebih mudah untuk mencari produk kita. Nah, kita bisa menentukan ini posisinya Indonesia. Nah, kemudian ini nanti akan lebih mesin pencari ini nanti akan lebih memprioritaskan pencarian yang ada di Indonesia kalau kita menggunakan kata kunci yang ngetren itu tadi. Kemudian juga kita bisa menentukan kategorinya.
ya, kategori dari kata kunci tadi. Ini banyak sekali ya, jadi kategorinya itu bisa misalkan entertainment, kemudian buku, kecantikan, bisnis, komputer, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian kita juga bisa menentukan waktu. Kapan kata kunci yang kita analisa ini trending. Mungkin 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang dicari, ini apa? Yaitu situs apa gitu. Misalkan jenis ya, jenis konten. Jenis konten ini bisa image atau berita atau mungkin belanja. Jadi kata kunci apa yang kaitannya dengan mencari produk belanja. Kemudian YouTube. Kalau ini kita menggunakan YouTube sebagai sarana untuk memperkenalkan produk kita. Oke. Selain itu sebenarnya masih banyak juga ya tool yang menyediakan seperti itu. Misalkan Google Search Console itu juga tool untuk analisis kata kunci. Kemudian Google Keyword misalkan itu juga ada. Google Search atau mungkin selain dari Google itu ada keyword searcher ya, keyword searcher itu juga ada, dan masih banyak lagi untuk alat analisisnya itu. Oke, kemudian yang perlu dilakukan lagi itu adalah analisis analisis sudah ya, itu tadi. Optimasi konten. Ingat bahwa semua informasi yang akan kita promosikan atau kita publikasikan itu dalam sebuah website ya. Jadi pasti dalam sebuah website. Baik itu website kita sendiri ataupun website yang sifatnya itu adalah sebagai layanan di mana kita bisa menitipkan informasi pada publik ya, yaitu kita bisa menyertakan ya, optimasi konten di sini kita bisa menyertakan kata kunci karena ini kita bicara dengan mesin pencari ya, jadi kata kunci ini adalah sebuah kunci dalam kita kunci utama ya dalam mempromosikan produk ya. Jadi kita bisa menyertakan kata kunci itu pada sebuah judul. Penting sekali ya, judul website itu akan diindeks oleh Google sebagai identitas pertama. Kemudian paragraf. Jadi ya itu di kontennya itu. Kemudian tag meta. Tag meta itu nanti kalau ini katanya dengan teknis ya, pembuatan website. Ya, pembuatan website di sana ada meta. Tag meta itu sebagai keyword. Nah, keyword ini isinya nanti yaitu kata kunci, di mana kontennya itu nanti dalam bentuk seperti ini. Misalkan produk yang kita jual misalkan sepatu. Kemudian diberikan
penggalan koma ya. Misalkan lagi olahraga, kemudian lagi produk sepatu. Nah, seperti ini ya, ada keyword dengan meta tag yang namanya itu keyword yang menampung kata kunci. Nah, ini yang akan diindeks oleh Google sebagai prioritas, menjadi sebuah prioritas juga gitu. Jadi ini teknis ya sebenarnya, tapi perlu kita ketahui di sana. Kemudian yang ketiga itu adalah optimasi gambar. Bahwa di dalam sebuah website itu tidak hanya semata-mata tag ya, tapi sifat dari website yang mewakili dari perusahaan atau usaha kita itu bisa dalam bentuk multimedia, bisa tag, gambar, video, audio. Nah, salah satunya yaitu optimasi gambar. Optimasi gambar itu maksudnya yaitu bagaimana? Dalam menyisipkan gambar, usahakan nama file, jadi nama file gambar ini mendeskripsikan konten. Ya, mendeskripsikan konten yang relevan dengan konten gambar tersebut. Gitu. Jadi misalkan gambar sepatu, ya beri nama sepatu olahraga misalkan. Nah, seperti itu. Jangan sampai nama file itu berbeda jauh dengan gambar yang ada di dalamnya. Karena apa? Mesin pencari akan menganalisa antara konten gambar dengan nama file gambar tersebut. Ini juga sangat-sangat berpengaruh dalam pencarian. Oke, kemudian yang kedua yaitu ukuran gambar. Nah, ukuran gambar ini katanya dengan pixel dan size. Pixel ini adalah hubungannya atau kaitannya dengan kualitas gambar. Size ini adalah ukuran space atau ukuran gambar dalam bentuk byte ya, ukuran digitalnya ya. Nah, itu gini, kalau kita hanya menampilkan sebuah gambar kecil ya di website kita, gambar kecil, jangan menggunakan gambar yang ukurannya size-nya ini besar. Kenapa? Kalau hanya membutuhkan ukuran yang ditampilkan kecil, kalau ukuran gambarnya itu besar, nanti pada saat diakses pengunjung itu akan tetap mengakses ukuran yang besar, sehingga akan membebani kecepatan menampilkan gambar tersebut. Tuh, sehingga pengunjung akan, kalau itu tidak cepat ditampilkan, ada juga mungkin nanti kejenuhan menunggu gambar itu akan tampil. Itu juga menjadi prioritas katanya dengan perilaku pengunjung ya. Oke, kemudian yang keempat yaitu kaitannya peningkatan kecepatan situs web.
kecepatan situs web. Ini menggunakan teknik. Nah, tadi ini ada katanya dengan konten ya. Jadi pertama yaitu gunakan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang dua, bisa menggunakan kompresi terkait dengan konten khususnya, yaitu kompresi katanya dengan gambar. Ini apa? Kaitannya dengan jenis-jenis gambar. Gambar untuk website itu bisa JPG, kemudian juga bisa menggunakan PNG ya. Nah, yang umum itu adalah ini, dua ini. Sebenarnya ada juga yang jenis-jenis yang lain, tapi yang paling mudah untuk dan cepat diakses itu adalah tipe-tipe gambar ini ya. Ada lagi jenis BMP, bitmap. Ini ukurannya besar. Sebenarnya bisa ditampilkan di website, tapi ini ukurannya besar. Nah, ini cara untuk meningkatkan kecepatan akses terkait dengan gambar. Kemudian meminimalkan coding. Kode di website ya. Mungkin pernah dengar istilahnya, yaitu beberapa kode di HTML. Ini mencakup di dalamnya ada juga CSS, kemudian JavaScript. Nah, JavaScript ya, dalilnya seperti itu. Ini langkah-langkah untuk memaksimalkan kecepatan situs web ya. Kemudian nah, ini yang keempat. Ini kalau kita memiliki website sendiri ya, yaitu struktur URL. Struktur URL ini adalah alamat website ya. Jadi gunakan alamat website itu yang mudah mudah dibaca gitu, mudah dipahami. Misalkan nama domain .com misalkan, kemudian garis miring kategori misalkan produk. Nah, seperti ini. Jangan menggunakan alamat dengan deskripsi yang sulit atau tidak mudah dipahami gitu. Itu misalkan page 1, 2, 3. Nah, kalau kita secara awam aja, ini akan lebih mudah untuk dipahami daripada ya bawah ini gitu ya. Jadi domain, kategori, produk ini lebih mudah untuk dipahami. Nah, mesin pencari pun akan mengindeks, akan lebih terarah pada kata-kata ini. Nah, selain itu, pengunjung pun apabila mengakses ini alamat ini juga akan lebih mudah
dalam menghafal alamat atau URL website ini. Kemudian ada lagi, ini teknis ya, adanya sitemap. XML ini adalah bahasa pemrograman ya. Jadi ini adalah sebuah kalau buku itu seperti daftar isi. Nah, ini harus selalu diupdate sesuai dengan konten yang ada di website. Nah, ini akan diakses oleh pencari untuk mengidentifikasi halaman-halaman web yang ada di website kita. Kemudian optimasi pengalaman pengguna. Ini apa maksudnya? Suatu cara untuk meningkatkan ini kaitannya dengan konten ya. Jadi untuk meningkatkan navigasi web. Nah, ini gampangannya ini adalah menu-menu yang ada di website itu ya. Jadi bagaimana kita menata navigasi web atau menu-menu yang ada di web itu lebih mudah digunakan ya. Misalkan ada yang di plafonnya itu adalah web desktop, jadi dibuka di browser komputer, atau yang sifatnya yaitu mobile ya, yang dimana layarnya itu lebih kecil. Nah, ini bagaimana menata menu di layar lebih kecil tapi tetap mudah untuk dicari ya menu-menunya itu. Kemudian yang ke-8 itu adalah optimasi lokal. Maksudnya apa? Yaitu mengoptimalkan ya, mengoptimalkan informasi bisnis di platform peta online ya, di peta online menyatakan alamat lokal di situs web, dan ini memastikan konsistensi informasi bisnis di direktori online. Jadi informasi online atau di web ini menyatakan apa istilahnya itu, menyatakan alamat yang kalau istilahnya sinkron dengan alamat yang sering digunakan untuk website lokal gitu ya. Jadi gini, misalkan website kita itu adalah website yang digunakan atau diakses di Indonesia, maka usahakan ini untuk
cara menyampaikan, kemudian konten, kemudian bahasa, itu lebih ke lokal. Ini akan mempengaruhi ketertarikan pengunjung sehingga pengunjung ini nanti akan lebih banyak menemukan website ya. Itu. Pada dasarnya untuk search engine optimization ini adalah praktek yang sifatnya itu adalah dinamis dan membutuhkan pembaruan dan juga penyesuaian yang sifatnya itu adalah terus-menerus. Karena apa? Algoritma mesin pencari itu terus berkembang. Jadi search engine optimization ini yang baik ya, yang benar, yang baik itu adalah meningkatkan visibilitas situs web, menghasilkan lebih banyak traffic organik. Traffic organik itu apa? Yaitu traffic yang dilakukan oleh user atau orang, bukan mesin. Itu karena ada juga yang mesin yang mengakses itu seolah-olah itu adalah manusia. Itu. Baik. Itu terkait dengan mesin pencari ya. Jadi pemasaran melalui mesin pencari. Baik, saya kira untuk pembahasan terkait dengan mesin pencari sebagai strategi untuk pemasaran seperti itu. Nah, nanti bisa dikembangkan sendiri ya. Jadi untuk prakteknya mungkin nanti kita bisa mempraktekkan hal-hal yang sudah kita bahas ini di di gadget kita atau di komputer kita. Baik, terima kasih. Semoga ini memberikan manfaat dan nilai lebih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.